Saudara-saudara, orang masuk di dalam tata ibadah. Mari persiapkan diri kita masuk dalam ibadah Natal bersaudara ya. Selamat datang semua keluarga yang juga berfungsi sebagai pelayan Tuhan, ya. Ambil bagian, penatua, diaken, dan semua yang terlibat. Selamat datang. Kita akan memulai ibadah keluarga kita yang pertama di tahun 2022 sebagai dampak dari pandemi, tapi ada jalan keluar, bisa baku dapat akhirnya ya. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Bagi yang bisa berdiri silakan, kalau ada yang terganggu kesehatan tidak apa-apa sambil duduk. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 109, bait pertama dan kedua, Hai Mari Berhimpun. Berhimpun dan bersukaria, sembah dan puji Dia. Sendiri dalam ruh kita tabiskan ibarat, tapi bukan GPIB Nasaret. Kalau kita ditanya, dari mana? Dari GPIB Nasaret, sama-sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus milik semua gereja, ada di semua gereja. Nama kota Nasaret di masa perjanjian baru sebenarnya berkonotasi negatif. Nasaret ini ada di Galilea. Dan orang Galilea itu terkenal orang pemberontak, bukan orang baik-baik. Nasaret itu dalam bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Nasirah, atau kemudian disebut orang-orang pengikut Yesus itu disebut Nasrani. Itu asal muasalnya daripada kota tempat Yesus dibesarkan, kota Nasaret. Yesus sendiri disebut orang Nasaret karena dia besar di Nasaret. Yesus disebut orang Nasaret itu ada banyak. Kalau kita membaca di Alkitab, untuk menyinggung Yesus sebagai orang Nasaret, itu sebenarnya status merendahkan. Wah, orang Nasaret.
Dan bahkan sampai puncaknya ketika Yesus disalibkan, itu tentara Roma menaruh di atas papan, di atas salib Yesus. Ditulis di sana, INRI, Yesus Nazarimus Rex Judea, dari bahasa Latin. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu sebenarnya pengumuman yang memalukan. Bagi orang Yahudi, orang Israel pun sebenarnya mereka tidak ingin itu dituliskan. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Mempermalukan orang Yahudi juga, rajanya dari Nazaret, tempat kaum pemberontak. Nazaret itu berada di Galilea. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Matius ini mengisahkan, menceritakan bahwa pada masa kelahiran Yesus, sejak ia dilahirkan itu sudah terancam. Bahaya sudah datang. Waktu ia dilahirkan pun. Ini ceritanya ia kembali di Mesir. Dalam pembacaan Alkitab kita, kalau kita baca Alkitab sebelumnya, dalam ayat pasal 2 itu diceritakan mengapa Yusuf, Maria membawa Yesus ke Mesir karena ancaman pembunuhan dari Herodes Agung yang mendapat berita dari para Majus. Kalau di gambar-gambar kartun Natal itu biasa cuma 3 Majusnya. Karena persembahannya 3, emas, kemenyan, dan mur. Jadi digambarin 3. Padahal ada banyak sih rombongannya. Cuma berdasarkan persembahan itu, gambarnya ya supaya singkat 3 saja. Tapi orang Majus ini dari daerah Persia pergi ke timur karena melihat bintang yang terang, pertanda bahwa ada seorang raja yang lahir. Mereka ikuti bintang itu. Sampai ke Yerusalem, bertanya sama orang Yerusalem, adakah raja yang lahir di Israel? Sampai juga di telinganya Herodes. Nah, Herodes ini, Herodes Agung, memerintah tahun 27 sebelum Masehi. Ini bukan raja yang baik. Dia ini bukan keturunan, sebenarnya kalau diperiksa keturunannya bukan dari Israel. Dia itu orang Edom, Edomia. Itu keturunannya Esau sih. Edom. Lalu menjadi raja tapi di Israel. Namun raja zaman itu raja boneka. Karena Israel sendiri ada di bawah penjajahan Romawi, kekaisaran Romawi. Herodes diangkat menjadi raja atas pemberian dari kaisar Romawi. Zaman itu Augustus. Jadilah dia raja, tapi dia kejam sekali. Dia tidak ingin kekuasaannya itu diambil alih atau tergantikan. Semua orang yang mau menjadi raja dibunuhnya dulu. Jadi kabar Yesus lahir, bahwa ada yang lahir mau menjadi raja, didengarnya dari para Majus, lalu dia panggil ahli-ahli Taurat, orang Farisi, buka kitab suci. Ada di mana? Apakah ada nubuat itu? Ada, kata mereka. Di Mika itu, Nabi Mika pasal 5 ayat 1, bahwa akan lahir di Bethlehem seorang Sias yang diurapi, seorang raja. Berdasarkan informasi itu diberikan kepada Majus. Orang Majus lanjut ke Bethlehem, tapi dengan pesan Herodes supaya kalau mereka sudah menemukannya, mereka kembali lapor ke Herodes. Herodes juga mau menyembahnya. Ya, orang Majus kemudian sampai di Bethlehem dan bertemu dengan sang bayi Natal.
Tapi waktu itu sebenarnya bukan bayi lagi, dia sudah anak. Tidak. Jadi peristiwanya tidak seperti para gembala yang diberitakan malaikat, lalu gembala itu dari Efrata datang, Yesus masih taruh di palungan dengan dibadut lampin. Tapi orang Majus ini bertemu Yesus itu sudah agak besar, bukan bayi lagi. Makanya tidak disebut bayi, anak. Anak itu sudah besar, sudah mulai gede. Tapi usianya masih di bawah 2 tahun. Karena perjalanan orang Majus dari daerah Persia sana memang memerlukan waktu juga. Nah, setelah itu pertemuan dengan Yesus sang bayi Natal, orang Majus tidak lagi kembali ke Yerusalem. Mereka diberitahu oleh malaikat untuk mengambil jalan lain. Mereka mengambil jalan lain. Nah, kemudian Herodes Agung menunggu-nunggu, tidak ada berita, akhirnya dia putuskan untuk membunuh semua anak di Bethlehem di bawah umur 2 tahun. Perkiraan bahwa raja yang baru lahir itu umurnya sekitar sekian. Tetapi Yusuf diperintahkan melalui mimpi oleh malaikat mengungsi ke Mesir. Setelah Herodes mati, tidak berapa lama kemudian Herodes mati, lalu anaknya diangkat menjadi pengganti, yaitu Archelaus. Archelaus diangkat menjadi raja. Setelah Herodes mati, malaikat kemudian memberitahu kepada Yusuf untuk membawa keluarganya, membawa Maria dan Yesus untuk kembali ke Israel. Tetapi karena yang menjadi penggantinya adalah Archelaus, ini juga sama kejamnya dengan Herodes Agung, dengan orang tuanya. Lalu diingatkan supaya mereka jangan tinggal di Yerusalem ataupun di Bethlehem. Sebenarnya itu lebih dekat memang kalau tinggal di situ. Tetapi mereka harus berjalan lagi. Perjalanan itu kurang lebih jalan kaki seminggu. Dari Mesir sampai ke Bethlehem. Bethlehem ke Yerusalem juga tidak terlalu jauh. 1 hari ditempuh juga sampai. Tapi mereka terus melanjutkan perjalanan ke Galilea, ke Nazaret. Nazaret memang Maria dan Yusuf juga berasal dari sana. Sehingga mereka kembali ke Nazaret. Yesus dibesarkan di sana, di kota Nazaret. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan Yesus sejak masih kecil pun, masih bayi pun, ia sudah terancam untuk dibunuh. Dan peristiwa Natal yang kita peringati, yang merupakan nubuat oleh para nabi tentang akan lahirnya seorang Mesias, seorang Juru Selamat, itu memang telah tergenapi di dalam diri Yesus. Yesus kemudian disebut orang Nazaret. Tetapi bukan untuk membanggakan, tetapi merendahkan. Ya, kalau kita di dalam bahasa Indonesia dulu kita disebut Nasrani. Dengan terjemahan dari bahasa Arab memang disebut Nasrani, tetapi sebenarnya kita tahu bahwa maksud istilah itu negatif sebenarnya. Kita disebut Kristen, artinya pengikut Kristen, pengikut Kristus. Tapi kalau lihat asal-usul katanya juga, kata Kristen itu juga negatif. Awal mulanya pengikut Kristus, dasar Kristen, itu merendahkan sebenarnya. Karena Kristus itu matinya disalib di antara para penjahat.
konotasinya pengikut Yesus juga penjahat. Tetapi dari awal nama itu mempunyai konotasi jelek, negatif, tetapi karena orang Kristen tetap setia, memberikan yang terbaik, kesetiaannya untuk menjadi terang, menjadi garam, nama Kristen tidak lagi menjadi konotasi negatif, tetapi nama Kristen itu lama-kelamaan menjadi positif, menjadi pengikut Kristus, pengikut yang setia di dalam iman. Orang kemudian menjadi bangga dengan nama Kristen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita orang asal-usul kita, kalau dilihat dari sejarah, kita tidak ada darah Yahudi di dalam darah kita. Katanya orang Manado itu dari Toar dan Lumi Muut. Tapi kalau Yakob, ya adalah sedikit-sedikit. Karena Yakob anaknya 12. Tapi yang di Sawangan, entah, saya tidak tahu berapa anaknya. Tapi tidak ada hubungan, itu cuma fam Yakob, bukan Yakob yang di Alkitab. Intinya adalah bahwa walaupun kita tidak mempunyai darah Yahudi, tapi kita punya darah Kristus. Darah Kristus, melalui Kristus kita disebut sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Dan sebagai orang Manado, khususnya orang Tombulu yang diajarkan oleh Samratulangi dengan filsafatnya yang memang menjadi kekuatan orang Manado. Si Tou, Timau, Tumau, Tou. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Dan itu juga sebenarnya yang Yesus lakukan. Ia hidup untuk menghidupkan semua manusia. Dia datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah Natal. Dan itulah juga yang menjadi filsafat hidup orang Manado. Apalagi yang mempunyai darah Tombulu, bahasa Tombulu. Bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita menjadi berkat. Dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ada yang ditempatkan di Balikpapan, ada yang ditempatkan di Bali, ada yang ditempatkan di Jawa, di Jakarta, di Manado, di Lampung. Dimanapun Tuhan mengutus kita, Tuhan juga ingin kita menjadi berkat. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan kita. Itu juga bermakna si Tou, Tumau, Timau, Tou. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus menjadi berkat. Jadi kalau lagu hidup ini adalah kesempatan, itu memang harus dihayati. Karena kesempatan yang Tuhan berikan sebagai anak Tuhan, dan sebagai orang yang turunan Toar Lumi Muut, sebagai orang Tombulu, lebih kecil lagi sebagai orang yang berasal dari Sawangan, harus menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya, tetap ada berkat yang Tuhan limpahkan. Kita menjaga diri pun itu sebuah berkat. Karena Yesus perintahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di masa pandemi COVID ini, kasihi juga dirimu. Dengan mengasihi diri kita mampu mengasihi juga orang lain. Untuk mengasihi sesama kita. Ya. Kita tetap berdoa. Vaksin yang Tuhan bukakan bagi mereka, para ahli untuk menemukannya. Semoga di tahun depan itu juga dapat kita terima vaksin COVID-19 sehingga
apa yang Tuhan tugaskan bagi kita untuk menjadi berkat, sungguh-sungguh bisa kita nyatakan. Karena Yesus lahir bukan hanya untuk lahir, tapi Ia sudah memanusiakan kita. Tuhan sudah memanusiakan kita menjadi manusia yang mulia menurut maksud dan kehendak Tuhan, dan Tuhan juga mau pakai kita untuk meneruskan berkat Tuhan, memanusiakan manusia lain. Selamat Hari Natal. Kelahiran Kristus tetap menjadi inspirasi untuk kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Nah, terlindung balik bang. Aduh, sini dong. Masih mute Kak David. Udah, woi. Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semua telah Kau tetapkan, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang berbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
dan Tiwangkai. Pokok doa boleh ditambahkan jika ada permintaan dari keluarga selain untuk orang tua kita pada Yopi. Siapa lagi yang mau didoakan, nanti Pendeta Adri akan bawakan doa. Pokok doa. Magda. Ya, pada Yopi dan keluarga ya, dan Madelan ya. Ada masukan dari keluarga yang mau didoakan oleh Pendeta Adri, silakan. Saudara-saudara kita yang sudah lansia. Ya, silakan dicatat oleh Pendeta Adri. Lansia. Banyak. Tualin juga ya di Amian ya. Tualin. Tualin, Pak Deyop ya, yang terbaring sakit. Lansia ya maksudnya, Tualin. Pada waktu ditaas. Tapi ditaas. Tapi dengan mami. Itu sama Madin. Tambahan dong. Sama Tantein. Orang tuanya Made Meske Ya. di Tara-Tara. Oh, Mertuanya iya. pada Yuce. Ya. Pak Adri, sudah catat Adri? Oke. Ya. Gemim Sawangan. Oke. Doain keluarga Chan family and Gibbons family di Australia. Madelina tuh. Janda-janda. Oh, janda. Doain keluarga family Gibbons and Chance Gibbons in Australia. Ya. Thank you. Ada yang di Australia. Cukup. Sudah. Tambah satu, Madestin. Sawangan. Madestin paham apa? Wangkai. Oh. Madestin. Tambahan dong pokok doa anak-anak kita yang masih sekolah di tengah-tengah pandemik ini, supaya mereka juga boleh sukses. Boleh? Sudah. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kelahiranmu mempersatukan kami. Sekalipun kami terpisah oleh tempat dan waktu, serta keadaan atau kondisi yang berbeda-beda, tetapi melalui firman Tuhan, Engkau mempersatukan kami untuk mengingat sekalipun ada tantangan atas kelahiran Yesus, tetapi tantangan kami hadapi tidak dengan kekuatan manusia, tetapi kami mengandalkan kekuatan di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu kami bersyukur di hari Natal tahun 2020 ini, di tengah-tengah kekeluargaan kami yang berkumpul, biarlah Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur keluarga besar Rotikan, keluarga besar Sepang, keluarga Wangkai, keluarga Yakob, keluarga Koropit, Engkau persatukan melalui acara Zoom meeting ini. Dimanapun kami berada, hati kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan berkati kami. Biarlah ya Tuhan kekeluargaan ini Tuhan pelihara, biarlah Tuhan jaga buat kami,
dan Tuhan mau memberi kepada kami kekuatan untuk saling mengingat, saling menyapa, saling mendoakan satu dengan lainnya apapun keadaan kami. Dalam ungkapan syukur di hari Natal, di mana kami boleh merayakannya di dalam keluarga besar ini, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Semua kami yang ikut di dalam acara ini ataupun yang tidak sempat ikut dan hadir, Tuhan tetap memberkati, persekutukan kami senantiasa dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Tuhan hadir memberkati orang-orang tua kekasih kami yang telah lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati dan menolong secara khusus buat Pak Ade Yopi di Jakarta yang sakit beserta istri. Tuhan memberkati di usia tua. Tuhan jaga dan pelihara, sukacita Natal menguatkan pada Yopi dalam menjalani kehidupan. Madeline di Sawangan, Tuhan memberkati. Juga Ade Utu di Manado, Tuhan memberkati. Tuhan berkati pada Yuce di Taratara. Tuhan juga memberkati semua kami yang ada, semua kami yang berkumpul selaku orang tua, bagi Tante Stin di Sawangan, Bapak Maksi di Maumbi. Tuhan memberkati, cinta kasih Kristus mempersatukan selaku orang tua. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan juga menolong dan memberkati kami semua, anak-anak, keponakan-keponakan, bu saudara, Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memberkati kami, menolong kami, dan dalam cinta kasih Kristus, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing, keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak beradik. Biarlah cinta kasih Kristus mempererat ikatan kebersamaan kami untuk menghadirkan kemesraan, keharmonisan, serta kesejahteraan. Tuhan, Engkau memberkati kami yang terpisah di berbagai tempat, bahkan sampai di luar negeri. Biarlah Tuhan memberkati keluarga Gibin Sumaiku, Tuhan memberkati keluarga Chan Sumaiku di Australia. Tuhan juga memberkati kami masing-masing terpisah di Jakarta, di Batam. Tuhan memberkati kami yang ada di Bali, yang berada di Samarinda, yang berada di Balikpapan, berada di Sawangan, di Semarang, dimanapun kami berada. Cinta kasih Kristus mempersatukan kami, dan kami senang kami boleh berkumpul sebagai orang tua, sebagai anak mantu, sebagai cucu, dimanapun kami berada. Kasih setia Tuhan memberkati. Bahkan secara khusus kami juga berdoa untuk para janda, para duda. Tuhan memberkati dengan penuh kasih sayang. Begitupun Tuhan, Engkau hadir dan juga memberkati pemerintah di Sawangan. Desa Sawangan, Tuhan memberkati dengan semua warganya. Begitupun semua gereja-gereja yang ada di Sawangan, Tuhan memberkati. Biarlah cinta kasih Kristus pun merawat keharmonisan dalam memupuk kebersamaan sebagai warga negara. Kami memohon pengasihan Tuhan buat anak-anak kekasih kami yang sekolah, dimanapun berada, sekalipun masih dibatasi oleh Zoom meeting, tetapi biarlah Tuhan tetap memberkati, baik guru ataupun murid-murid dimanapun, bahkan mahasiswa. Tuhan bekerja nafkah masing-masing kami, berikanlah kami kecukupan, berikanlah kami kesehatan. Di tengah pandemi virus COVID-19, kami berserah kepada Tuhan sambil tetap berkomitmen menjaga diri, menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Biarlah Tuhan mengasihi kami,
dan kami bersyukur atas pelaksanaan acara ini. Tuhan memberkati Pendeta Henry Yakob yang sudah menebarkan firman. Tuhan memberkati dia dan keluarganya. Tuhan juga memberkati Pendeta Hans Yakob. Tuhan juga memberkati Pendeta Vence di Bali. Tuhan memberkati Pendeta Ros Koropit di Bitung. Tuhan memberkati juga Pendeta Hendro Setapi yang berada di Jakarta. Tuhan juga memberkati hamba-Mu di sini. Dalam segala hal, kami selalu mengandalkan Tuhan yang mempertemukan kami melalui acara ini. Kami semua senang, kami semua bersyukur dimanapun kami berada. Tuhan persatukan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, turun-temurun keluarga besar ini dimanapun kami berada. Kami angkat puji, syukur kami kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang kekal kami berdoa kepadamu. Amin. 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 Opa Lombok gitu ya, yang dibilang begitu Opa Set dan Opa Rungu ya, gitu itu panggilan yang sehari-hari seperti itu. Baru kemudian dari keturunan dorang tiga yang Yakob kemudian jadi banyak ya, jadi banyak. Lalu sudah bermacam-macam DP fam ya, so bukan lagi Yakob tetapi juga ada bermacam-macam fam yang kalau orang kumpul satu apa ya, bilang satu sosiru sadiki gitu. Sosiru apa artinya Pak? Jadi, mungkin satu loto ya, satu loto kalau orang kumpul. Satu loto? Ayakan ayakan. Tanpa. Lalu ayakan beras. Nampan. Piaro, ayakan. Iya. Sosiru. Kemudian yang dari keluarga Damopoli, oh ya, kita bilang dulu, Yakob ini kalau ditanya asal dari mana, orang asal dari Amurang, ya, dari Amurang Tumpaan, ya, Motoling, Teling, ya, itu Yakob torang itu semua, ya. Jadi kalau baku dapat pam-pam Yakob di mana-mana, baku tanya dari mana asalnya, torang asal dari Amurang, seperti itu. Dan Yakob ini Borgo, campuran orang asli Manado dengan orang Portugis. Ya, itu Yahudi berarti. Jadi Yakob itu di Manado bilang orang Borgo. Ya, jadi besai begini, ya, orang turunan orang Portugis, ya. Borgo ya, bukan Borgo. Masih sudah ada yang Ronaldo berarti. Ya betul. Ronaldo pe opas tuh baku kenal dia nonton pe opa dulu. Iya begitu. Nah, kemudian dari pihak Oma ya, dari pihak Oma ini kalau opa itu laki-laki bertiga, kalau Oma ini
mereka perempuan saja. Berenam perempuan saja. Ya. Yang tidak ada laki-laki. Tidak ada laki-laki. Bukan 9, no. Nah, karena itu dorang cari laki-laki. Karena dorang perempuan. Yang pertama, ya, itu kemudian cari laki-laki, ya. Dan yang pertama itu Oma Wailan, ya, Damopoli. Kemudian dia cari laki-laki, kok jadi DP laki. DP nama Alfred Rotigan, ya. Mungkin VNJPO pas, tak begitu ya? Ya begitu. Kemudian yang kedua itu Berta, yang biasa panggil sehari-hari Urut, ya. Damopoli itu dia cari laki-laki dan dapat DP laki Paat Sepang, ya. Paat Sepang. Lalu kemudian yang ketiga itu Marca Damopoli. Marca Damopoli itu biasa panggilan hari-hari Wawu. Nah, Crespe Oma gitu ya. Gitu. Yang pendeta Adripe Oma. JGP Oma. Oh, begitu. Jadi Marca Damopoli karena dia perempuan, dia juga jadi laki-laki. Agus. Dan dapat laki Set Bangkai, ya. Set Bangkai. Lalu yang keempat itu Wilmina Damopoli. Nah, kita pemama dia. Ya, karena dia perempuan, dia cari laki-laki, dapat yang bernama Set Yakob gitu. Nah, gitu. Dapat Set Yakob. Dan yang kelima terakhir itu Rit Magdalena Damopoli. Dia yang bontot ya, yang bungsu, paling kecil. Ropit. Nah, waktu dia melahirkan si Daniel, ya, Niel Koropit, dia meninggal. Niel. Ya, Niel, ya, pada Niel itu. Waktu melahirkan langsung meninggal, itu ceritanya. Sehingga si pada Niel ini diambil anak oleh Oma Wilmina Damopoli, kita pemama, ya. Menggantikan ada antara apa? Ade Utu dan Pade Ari ada anak yang meninggal, jadi pas diganti di situ, di sela itu. Nah, seperti itu. Sekolahnya bagaimana sekolahnya? Itu DP asal usul, dan di atas dorang itu tuh Oma tua adalah Bernardus Damopoli, ya, yang menikah dengan Susana Karamo. Jadi ada baku gate dengan Tufang Karamo. Nah, kalau orang tanya dari mana asal Damopoli ini? Dari Tonsea, ya, dari Tonsea. Kuil. Tepatnya dari Kuil, ya. Iya, Damopoli dari Kuil. Nah, Damopoli itu, kalau kita yang sudah generasi 3, 4, 5 harus tahu bahwa terampe nenek moyang dulu itu asal dari Tonsea, ya, dari Kuil. Kalau Opa Yakob itu dari Amurang, seperti itu. Itu sedikit sejarah tentang torang pe asal usul dari mana, ya, supaya torang tahu. Sebab Tuhan Yesus juga punya silsilah kan, asal usulnya dari mana? Dari Abraham kan, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai Yusuf kemudian Yesus. Jadi itu silsilah ini sangat penting. Untuk apa sih? Supaya kalau orang baku dapat di tengah jalan, ya, orang bisa baku kenal, ya, atau kita orang baku tanya, orang bisa baku tahu, oh dia dari mana, siapa DP nama, DP mama dan seterusnya.
Dan sekaligus orang bisa tahu orang mau panggil apa pada dia, ya. Yang pasti kita orang tidak akan panggil dia Jokodok, nyanda. Orang akan panggil dia mungkin Pak Ade kalau dia dalam strata keluarga adik dari mama atau papa kita, atau papa tua kalau dia stratanya di atas papa dan mama kita. Kalau Om panggil orang Gorontalo, Om. Ya, jadi memang itu bahasa yang sangat keluarga sekali. Orang pakai seperti itu. Kalau orang Jawa masih pakai Pak Le dan Pak De. Mami, tanta. Yang tidak pakai marga saja. Tanta baku dapat di jalan. Yang tidak pakai marga saja orang Jawa masih pakai Pak Le, Pak De. Kenapa dengan orang yang pakai marga? Tidak. Ya, kita punya marga. Karena itu kita bukan marga satwa. Ya. Kalau marga satwa ya kita tidak baku kenal, mau panggil siapa dia, kita ingin tahu. Tapi dengan adanya marga, silsilah keturunan jelas, orang bisa baku panggil, dia panggil siapa, dia panggil siapa pak kita panggil siapa pak dia. Seperti itu. Nah, hubungan kekeluargaan ini memang bagus tetap terjaga dan terpelihara. Bagaimana caranya? Ya. Ya, kita harus punya pegangan silsilah, ya. Silsilah sudah ada itu, dan pada Yuca mungkin bisa kirim, juga Pendeta Henry bisa kirim karena dorang paling jago untuk buat silsilah, ya. Ada di internet. Maka atas ke Tuhan Yesus dorang ingin tahu. Tapi ke bawah ya dorang tahu. Jadi bisa aksesnya minta dari dorang supaya dorang tahu di mana dorang petampa, ya. Begitu. Nah, yang kedua kita adakan acara-acara kekeluargaan seperti ini. Paling bagus kan? Kita lakukan ibadah, ya. Kalau bisa bukan cuma ibadah Natal, tapi mungkin ibadah Paskah, begitu ya. Kita bisa buat. Ini kita bersyukur sekali karena orang tidak bisa baku dapa, tetapi Tuhan sudah bekerja lebih dulu untuk mempersiapkan teknologi yang membuat kita biar tidak baku dapa, baku jauh, tapi kita bisa baku lihat lewat Zoom, gitu ya. Kita bisa baku dengar lewat teknologi yang lebih dulu ada daripada COVID-19. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya teknologi ini tidak ada pada waktu COVID, matilah kita. Kita tidak bisa baku bicara, baku lihat, ya, baku dengar satu dengan yang lain. Nah, ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, kalau bisa kita usulkan supaya kita masuk grup WA, ya semua, supaya kita bisa baku tahu dan kita bisa baku kasih kabar satu sama lain. Paling di grup supaya kita tahu, oh dia sedang apa, bagaimana keadaannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita bisa saling baku dukung dalam doa, dan juga nasihat, dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita pakai. Ya, itu beberapa saran ya untuk kita, dan kiranya hubungan kekeluargaan kita ini tetap dijaga dan dipelihara dengan baik, ya. Karena kita bersyukur kita punya Tuhan yang sudah memberikan kepada orang hidup, ya, segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita menjalani sampai hidup hari lepas hari. Amin. Nah, sedikit tuh cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Dari renungan-renungan khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja dan di tempat-tempat yang lain, di YouTube live streaming yang kita dengar, ya, cerita tentang Tuhan Yesus itu banyak dibicarakan pada hari Natal. Tetapi kita mau kasih tahu bahwa cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu yang dikatakan mendatangkan sukacita, tetapi dalam sejarahnya itu penuh dengan
pergumulan yang sebenarnya sulit untuk dikatakan sukacita. Contohnya pada waktu Yesus, ya, pada waktu Yesus lahir, kenapa dia harus di kandang hewan? Ya, dia tidak mendapatkan tempat yang lebih baik dari itu. Sebab apa? Orang tidak mau menerima kehadiran dia. Dan itu pergumulan yang pertama. Kedua, pada waktu dibawa menyingkir ke Mesir karena mau dibunuh oleh raja, kan? Ya, itu pergumulan. Ya. Dan pada waktu mau pulang kampung dari Mesir ke Israel, dorang tidak terus ke Yehuda karena takut. Sebab si Arkelaus itu anak Herodes Agung, itu lebih jahat dari DP Papa. Ya, dorang takut nanti dorang ke sana akan dibunuh. Ya, karena itu dorang pergi ke Galilea. Galilea itu rajanya bukan Arkelaus, ya. Raja yang ada di sana Herodes, anak dari Herodes, tetapi lebih baik daripada Arkelaus. Ya, jadi dorang pergi di sana. Dorang bukan bersembunyi. Dorang pergi ke situ sebab memang Tuhan yang mengantar ke situ, dikatakan di dalam Alkitab kan begitu, sesuai dengan apa yang diberitahu oleh Tuhan lewat malaikatnya kan dalam mimpi kepada Yusuf. Seperti itu. Jadi kita melihat di sini pergumulan itu tidak hanya dialami oleh kita tetapi oleh Yesus, ya. Tetapi dia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa sehingga dia terlepas dari berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi. Nah, orang DP pengikutnya, orang juga akan menghadapi masalah dalam kehidupan. Banyak pergumulan yang tidak akan pernah berhenti selama orang hidup. Tetapi harus orang percaya, orang punya Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Supaya dapat memberikan kepada kita pertolongan pada waktu kita berada dalam berbagai masalah. Dan dia sekaligus menjadi solusi terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Ya, itu yang memberikan kita kekuatan. Karena itu sebagai keluarga besar Yakob Domopoli, ya kita harus tetap menjaga hubungan kita, damai dengan Allah harus kita jaga, damai di antara kita dan sesama tanpa pandang suku, tanpa pandang bangsa, tanpa pandang agama. Kita harus ciptakan itu hubungan yang damai. Tetapi yang terutama kita harus damai dengan diri kita sendiri dulu. Ya, seperti itu supaya kehidupan sampai hidup ini dapat berguna bagi banyak orang. Kita hadir di mana saja dengan tugas pekerjaan apa saja, kita dapat menghadirkan damai dan dapat menciptakan perdamaian. Cuma itu kita pesan untuk orang semua, ya. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2011. Tuhan Yesus memberkati. 2020 dan 2021. 1 Januari 2020. Terima kasih Pendeta Hans, Pak Hans. Kita orang akan terus dulu. Ada kabar dari Sawangan barangkali ya. Orang pengen tahu ya kabar dari Sawangan. Siapakah dari Sawangan? Pada Yoce barangkali bagaimana kabar di Sawangan? Karena orang kan banyak yang tidak memutu. Ada di Sawangan, di Tina tuh yang di Sawangan tuh. Ada di Manado. Silakan yang dari Sawangan mau kasih kabar apa? Tolong update ke orang. Asia juga di Sawangan itu. Sawangan, Tina, Esther. Orang tua. Pada Yoce lah ya. Sama Tina ke. Itu jalan so aspal. Dulu ya kasih kabar ya. Atau Kabar ya. Ayo calon ketua. Yang pasti kalau ke Sawangan jalannya sudah bagus kayak jalan tol. Jadi tidak ada jalan yang rusak. Pokoknya kalau ke Sawangan itu mantap deh.
Makanya coba ke Sawangan, Sawangan. Sawangan tuh bukan lagi desa tertinggal seperti kayak dulu kelihatannya ya. Tapi sekarang Makanya udah bagus si banget. Yulia semua berdiri istana di Sawangan tuh. Desa bebas. Kak Julia sudah punya kapling di Sawangan. Ayo yang lainnya cepetan. Kita ngumpul di Sawangan. Barangkali itu ada Tambah suara. Bulikan kan, bulik. Bulik. Perlu ada video pesona Sawangan, tolong dibuatkan. Jadi orang bisa. Tapi janji ya, kalau videonya dibuat harus pulang Sawangan. Baru kita mau buat. Promosi, Esther, promosi. Thank you, Esther. Ambil kapling Jo, beli pakai Esther. Dengar orang Australia pulang. Kalau Australia dikasih tiket Australia mau masih Sawangan. Kalau dikasih return tiket, kalau dari Australia dikasih return tiket, Brisbane, Singapura, Manado dikasih return tiket, saya dapat. Pulau Tukung juga pelayaran. Bagusnya diselesaikan dulu khotbahnya ini. Khotbahnya belum berkat, kasihan. Nanti ngobrolnya baru setuju. Selesaikan dulu khotbahnya. Sampai cerita. Orang masuk di kota ibadah, nanti setelah ibadah akan bicara lagi, perkenalan ya. Karena orang juga belum berkenalan per wilayah. Jadi selain dari luar negeri, ada di Australia, ada juga dari Dubai. Ya, nanti dikenalkan. Penelitian silakan lanjut. Untuk perkenalan kita nanti setelah di dunia ini serta senantiasa berjalan di dalam terang firman Tuhan. Mari kita menyanyi pujian. Tuhan Allah, Tuhan Allah.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oh iya, bisa makan. Ibadah selesai. Nanti akan dipimpin oleh Tina sebagai MC untuk acara selanjutnya. Ada pengumuman, ada himbauan, ada perkenalan juga ya per kota, per wilayah, per negara. Tapi orang mau foto bersama dulu ya. Foto bersama yang hadir sini open kamera semua. Di layar komputer ada 2 layar. Jadi orang mesti 4 kali. 2 kali gaya yang bagus-bagus, sama yang gaya kedua nanti gaya yang bebas. Mau gaya besai, mau gaya Allah tahu besai. Ini gaya manis dulu ya. Orang foto akan jadi dokumentasi keluarga. Open kamera yang masih punya kuota video, open video. Ini gaya pertama dulu ya. Gaya kasih dekat tuh muka. Kasih dekat. Ya, hitungan ketiga. Ini layar pertama. David belum hidup layarnya, David. Susan belum hidup layar. Itu mana tidak? 1. Ada Yoja belum? Ada Yoja. Ada Yoja, tolong open video karena mau lihat itu muka yang so tua. Ini ada gopek, ada aku. 1, gaya pertama. 2, 3. Ini layar pertama, ntar ada layar kedua karena orang berjumlah 4 orang gitu. Di laptop ada 2 layar. Masih gaya pertama ya. Ini ada Poce, ini Poce gaya ini dari Ambon. 1, 2, masih gaya pertama. 3. Ya, sekarang gaya kedua, gaya bebas. Gaya bebas, tangan di mana, muka-muka brot, silakan. Tahu muka brot? Pade Utu, Madein, silakan, bergaya dulu. Kita as, sama Ellen. Oh, masing-masing ya, masing-masing. Dulu, yo begitu. Aduh. Tualin, ya. Bergaya dulu, Tualin. Gaya kedua, 1. Tualin belum bergaya, Tualin. 1. Berkampus kepada orang tua. 1, 2. Maksi yang mana tadi dia? 1. Ya, 1, 2, 3. Masih layar pertama, ada 2 layar ini. Ya, layar kedua, masih gaya yang kedua ya, di layar kedua. 1, 2, 3. Ya.